tidak sungguh-sungguh lam yalqa min hadit tariqati, dan tidak akan mendapatkan ini tariqah khordala sebiji sawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa izzi man aqa'ahu wa taqah wa mudhilli man khalafa amrahu wa asah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu wa taba'a hadah. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya ini, semoga selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan kita membahas kalimat-kalimat peringatan yang utama di detik-detik akhir ngaji kitab Azkiyah. Malam yakun fi bad'i amrin jahada lam yalqamin hadit tariqati khardala. Lam yakun man barang siapa, lam yakun yang lam lakun fi ba'di amrin, yang dimana dalam permulaan urusannya jahada tidak sungguh-sungguh, lam yalqa min hadit tariqati, dan tidak akan mendapatkan ini tariqah khordala sebiji sawi. Barang siapa sejak awal tidak sungguh-sungguh dalam menempuh thariqah ini, maka endingnya, hasilnya kita tidak akan mendapatkan nilai walaupun kecil sebiji sawi. Maka mulai sejak awal harus sungguh-sungguh, karena yang terpenting itu endingnya, akhir kehidupan kita itu mendapatkan husnul khotimah, akhir hidupnya dalam keadaan tetap berpegang teguh kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah. Berpegang ini bukan cuma mulutnya, tetapi tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan sampai relung kolbunya. Mujahadah ini merupakan rukun a'dham dalam hasilnya maksud. Jadi dalam segala sesuatu membutuhkan mujahadah sungguh-sungguh. Itu syarat biar tujuan tercapai. Wanaili matalibil aliyah, dan untuk memperoleh tujuan yang luhur. Imam Qushairi, Abul Qasim Al-Qushairi juga menyatakan malam yakun fi badayati sahibi mujahadah lam yajid min hadi tariqati simmatan. Jadi barang siapa yang sejak awal tidak sungguh-sungguh untuk menempuh jalan ini, cuma nyoba-nyoba saja, maka tidak akan mendapatkan baunya. Baunya aja nggak dapat. Ya cuma banyak coba-coba. Wa qala ba'duhum bil jiddi wal istihad tudraku ghayatul maram wa bil azamatis sihahi yashruku sabahu dhulam wa ma hasalat amani bitani wala dhafra bil amal min aswadil warash asal wa ma asanulahum. Jadi ya seperti itu. Ustadz Abu Dakok juga mengatakan seperti itu. Barang siapa yang dalam permulaannya tidak sungguh-sungguh, maka sampai akhirnya tidak mendapatkan apa yang dia tuju. Wa kadzaka ma'rifatun tahu sualiyatan fi ghalibin min ghairiha lan tusala. Juga seperti itu dalam mempelajari ma'rifat ini ada khusus mempelajari hal-hal yang luhur. Maka kebiasaannya, dalam kebiasaannya
tanpa mujahadah, tanpa sungguh-sungguh, ya tidak akan berhasil. Hal-hal yang luhur, hal-hal yang unggul, hal-hal yang mulia tanpa sungguh-sungguh nggak dapat apa-apa. Jadi sejak pertama belajar ilmu ma'rifat harus sungguh-sungguh. Secara hakikat yang khusus, anal ma'rifah al-haqiqah al-mahsusah al-aliyah la tasulu bil ghalib min ghairi hadhil mujahadah. Ma'rifat haqiqah yang khusus, ilmu khusus, yang ilmu luhur tinggi, itu tidak akan berhasil tanpa mujahadah. Wa husulha min ghairiha fa huwa yumkinu lakinahu nadir. Ya mungkin berhasil dengan nyantai-nyantai, tapi itu langka. Ya, karena kehendak Allah saja. Jadi tidak ada cerita pada wali Allah, pada nabi-nabi Allah yang cuma bermalas-malasan. Nggak ada cerita. Dia berjuang keras untuk menjalani perintah Allah, untuk menuju pada jalan Allah itu. Wa innama huwa bihasbil adah wa illah fa aslul ma'rifah la yahsulu illa bifaidi ilaihin fa ma'rifatullah nurun yaqdhifuhullahu fi qalbil abdi. Jadi asalnya makrifat itu tidak akan hasil, ya kecuali dengan anugerah dari Tuhan. Dan makrifat ini merupakan cahaya yaqdhifullahu fi qalbi abdin, yang Allah masukkan ke dalam hati hambanya. Dan dengan nur, cahaya nur yang dimasukkan ke dalam hati hamba tersebut, maka dia akan memahami, mengetahui rahasia-rahasia kerajaannya Allah, mengetahui malakut, rahasia malakutnya Allah, wa yulahadu sifat jabaruti, dan mengenal sifat jabarutnya Allah, kemahakuasaan Allah, kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq, pemimpin para sahabat yang mendapat julukan As-Siddiq Al-Akbar, tadi pembesarnya, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang benar, orang-orang yang dapat dipercaya. Ketika ditanya, kenapa? Dengan apa engkau mendapatkan ma'rifatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia nggak bisa menceritakan apa-apa. Jadi aku ya mendapatkan kema'rifatan dengan sendirinya. Itu tidak bisa diungkapkan dengan panca indera, tidak bisa dikiaskan dengan pernyataan kias, tidak bisa dijelaskan sedekatnya bagaimana, jauhnya seperti apa, dan tidak bisa jelaskan di atas segala sesuatu. Maha suci Allah. Jadi tidak bisa dikatakan di depannya, di belakangnya. Jadi harus merasakan sendiri, harus masuk ke dalam ilmu itu sendiri. Tidak bisa diceritakan sesungguhnya ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, hanya hubungan personal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha segalanya, Allah mutlak, maka yang menuju Allah harus bersifat mutlak, tidak bisa dideteksi, diceritakan dengan akal panca indera manusia. Bersifat mutlak, istilahnya nol. Jadi manusianya nol, yang mutlak Allah. Jadi menuju Allah, manusianya nol, enggak geser ke min, enggak bergeser ke plus. Dalam istilah Imam Ghazali, antara rojak dan khauf sama. Dia tidak takut kepada neraka berlebihan dan tidak terlalu berharap mendapat surga berlebihan. Jadi di tengah-tengah.
di nol antara min dan plus istilahnya kalau dalam matematika. Ada sabda Nabi juga yang dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi barang siapa yang mengenal tentang dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dirinya yang mana yang dikenal? Bahwasanya dirinya itu yang sesungguhnya adalah ruhani. Dan diri kita itu apes, tidak mampu apa-apa. Dan diri kita itu membutuhkan Allah. Ya kalau sudah kita itu bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, maka kita akan mengetahui Tuhan kita. Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha pemurah, Allah lah yang maha kaya. Jadi la ilaha illallah, ketika tiada ilah, tiada yang kita cintai, tiada yang kita harapkan, tiada yang kita apapun itu, la ilaha, tiada yang kita gandrungi, tiada yang kita tuju. Kalau kita nol, nggak ada apa-apanya, baru ada illallah, baru ada Allah. Ketika kita ada, walaupun sedikit, 0,1, maka Tuhan nggak ada, salah logika kata la ilaha illallah. Jadi ketika kita tidak ada, baru Allah ada. Qusyari menceritakan bahwasanya ma'rifat itu sifat seseorang yang mengetahui Allah dengan asma dan sifatnya. Meresaplah dalam hati, dalam perbuatan sehari-hari, apa yang ia lakukan ini ya. Jadi dia sudah tidak ada apa-apa, yang ada cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kiasnya seperti itu. Secara teori modern, ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu gaya yang diperoleh jika seseorang melakukan syariat sampai mentok, kemudian melakukan hakikat sampai mentok, maka dari pertemuan mentok-mentok ini timbul gaya ketiga, bentukan dari Allah, gaya ma'rifat. Kalau dikatakan seperti itu. Jadi sumbu X dan sumbu Z sampai mentok, ketika dilakukan sampai mentok, sampai terakhir, kemudian akan muncul gaya ketiga, namanya gaya ma'rifat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.